Hari telah memasuki malam hari. Suasana dalam rumah besar itu begitu ramai dengan banyaknya orang-orang yang diundang secara dadakan oleh sang pemilik rumah. Mereka diminta untuk menjadi saksi dalam pengucapan janji suci yang akan diikrarkan oleh pasangan Alexander Adirga dan Rikanza. Kedua pasangan itu telah mengenakan pakaian pengantin, dengan Rikanza mengenakan gaun putih berok panjang menjuntai. Juga Alex yang mengenakan tuxedo hitam serasi dengan gaun yang dikenakan Rikanza. Raut muka keduanya terlihat bahagia, terutama si Alex terlihat jelas dari senyumannya yang terus mengembang di bibir tipisnya. Dalam hitungan menit itu, setelah pengucapan ijab kabul yang diucapkan secara tegas dan lantang oleh si Alex, akhirnya status mereka berdua telah menjadi suami istri yang sah. Saat ini keduanya telah berdiri di pelaminan menikmati pesta yang sedang berlangsung. Riri, panggilan seseorang yang sontak Rika menoleh cepat ke asal suara. Nisa? Terkejut dia sampai kedua matanya melotot saat melihat sahabat satu-satunya ada di hadapannya. Rika. Gadis yang sedang berbadan dua itu berhambur memeluk sang mempelai wanita. Nisa, ini beneran kamu kan? Aku sedang tidak bermimpi kan? Ketidakpercayaan Rika membalas pelukan seiring air mata haru menetes di pelupuk matanya. Iya, ini aku, Rik. Maaf, aku baru datang. Nisa. Tangis kebahagiaan dan haru. Rika sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dan Alex Egy yang melihat dua gadis itu hanya bisa mengulas senyuman ikut bahagia. Lex, bagaimana bisa? Tanya Egy pada lelaki yang mengenakan tuxedo hitam itu. Alex tersenyum dan mengedikan dagu ke arah lain. Kita bicarakan di sana. Kau harus ceritakan semuanya, Lex. Kata Egy seiring keduanya melangkah sedikit menjauh, yang tentunya setelah berbicara pada kedua gadis tersebut. Panjang ceritanya. Dan mungkin kau akan bosan mendengarnya. Yang penting intinya hubungan keluargamu dengan dia jauh lebih membaik. Tutur Alex sembari mengambil segelas minuman dari pramusaji yang lewat membawa nampan. Egy tersenyum menggetir melirik ke arah lain di mana Pak Joseph tengah mengobrol dengan ayahnya anggota keluarganya yang lain. Yah, harus kuakui, keluargaku sangat berterima kasih padamu, terutama Pak Adirga. Sehingga permasalahan di antara keluargaku telah berakhir dengan damai begini. Tak perlu berterima kasih karena aku pun mendapat apa yang aku inginkan. Bibir tipis Alex mengurai senyuman, namun sorot matanya begitu dalam tersirat kepuasan. Seperti yang Papa duga, mengelabuhi dua keluarga ini memang sangat mudah. Yah, yang terpenting tujuanku mendapatkan Rikanza telah tercapai. Dan lebih bagusnya lagi, mereka tidak sadar kalau formula itu telah ditukar. Batinnya merasa puas dengan hasil yang didapat. Sementara di sisi lain, di hutan terawat yang rimbun oleh pepohonan tinggi berjejer, terlihat sekelompok orang berpakaian jas rapi tengah berjalan tergesa seraya memapah seseorang pria yang tampak sudah sekarat tak berdaya. Tuan muda, mohon tahanlah sebentar, kami akan sampai ke tempat aman, kata salah satu bodyguard yang memapah lelaki tersebut. Franz sudah tak berdaya lagi untuk sekedar bersuara. Napas dia tak beraturan dengan wajah penuh lebam dan tubuh kurus tak terurus. Sialan kau, Lex. Dasar ular bermuka dua. Ayah sama anak sama-sama brengsek. Batin Franz seiring perasaan hatinya terasa tersayat, teriris oleh benda tajam nan tipis saat mengetahui fakta kalau Rikanza, wanita yang dia perjuangkannya selama ini, telah dinikahi pria yang tak lain adalah orang yang telah menjebaknya dan memfitnahnya. Kelompok bodyguard yang memapahnya pun telah sampai di penghujung hutan dan menemui jalanan besar nan sunyi.
di mana di sana ada beberapa mobil hitam terparkir menunggunya. Dengan penuh kehati-hatian, tubuh Longlai Franz dimasukkan ke dalam salah satu mobil dan didudukkan di kursi penumpang belakang. "Cepat jalan," perintah seseorang lelaki parubaya yang terduduk bersebelahan dengan Franz. Kemudian mobil itu pun melaju di jalanan diikuti mobil lainnya di belakang. Pak Sucipto melirik iba pada putra semata wayangnya yang terlihat berantakan dan kurus. "Franz, putraku, maafkan papa, seharusnya kau tak terlibat," ucapnya lirih dan rendah. Franz hanya melirikkan mata ke sudut tanpa bisa menggerakkan bibirnya yang terasa perih akibat bengkak berdarah. "Inginnya aku berkata kalau kalian tidak salah apa-apa, yang mengharuskan meminta maaf. Karena sedari awal semua ini adalah permainan Adirga." Hela napas panjang nan berat keluar dari mulut Pak Sucipto. Terlihat jelas suasana hatinya saat ini sedang sangat kacau dan buruk. "Untuk sementara kita akan tinggal di Jerman, dan sampai semuanya sudah lebih baik lagi, barulah kau bisa pulang ke Indonesia." Kembali ke tempat di mana pesta sedang berlangsung. Pesta masih berlangsung dan para tamu masih bercanda mengobrol satu sama lain menikmati pesta. Begitupun kedua mempelai pengantin itu tampak tersenyum ceria mengobrol bersama para anggota keluarganya yang terduduk di kursi yang mengelilingi meja perjamuan besar. "Joseph," panggilan Saputra menatap sendu. Lelaki parubaya tampan itu menoleh dan hanya tersenyum mengerti akan tatapan tersebut. "Sudahlah kak, aku sudah bilang, jangan merasa bersalah dengan hal yang memang bukan salah kakak. Dan bisakah kita melupakan permasalahan karena sekarang aku bertemu dengan putriku lagi?" Senyuman kelegaan terulas di bibir Saputra. "Yah, maaf, aku malah membahas hal yang sensitif di hari bahagia ini. Nah, sekarang lupakan, dan mari angkat gelasnya. Mari bersulang untuk merayakan pernikahan putra kita," kata Adirga seraya mengacungkan gelas minuman ke tengah-tengah meja. Yang disambut senyuman juga kekehan dari orang sekeliling ikut mengambil gelas dan mendekatkan satu sama lain sehingga beradu. "Cish, selamat atas pernikahan kalian," ucap serempak mereka diakhiri tawa kebahagiaan lalu meminum satu tegukan. "Oh, dan sorry Joseph, putri bungsuku tak bisa hadir di hari bahagia ini. Dia tengah mengikuti ujian semester sehingga tak bisa datang. Begitupun putra sulungku, karena cucu pertamaku sedang mengikuti ujian masuk sekolah, jadi dia tak bisa hadir." Tutur Saputra menyebutkan alasan Arga, Romisa, dan Asila yang tak bisa hadir dalam perkumpulan tersebut. "Yah, tidak apa." Suara ringisan dari Anissa membuat perhatian mereka seketika terarah ke arahnya. "Sayang, ada apa?" Panik Egi langsung bangkit dari duduknya dan mendekat ke arah istrinya. Ini sakit," ceracau Anissa memegangi perut buncitnya. Orang sekeliling ikut merasakan panik sehingga mereka berkerumun mendekat. Begitupun Rika yang sebagai seorang bidan memeriksa kondisi Anissa. "Kayaknya sudah kontraksi, sebaiknya kita pindahkan dulu." Dengan gerakan sigap, Egi langsung mengangkat tubuh sang istri dan melangkah pergi dari kerumunan pesta. Dan akibat kejadian itu seketika suasana di pesta berubah, yang tadinya penuh oleh tawa kebahagiaan, kini suasana di sana berubah menjadi kegelisahan dan kepanikan. Sehingga mau tak mau pesta pun diakhiri lebih awal, karena sang mempelai wanitanya malah pergi dari tempatnya untuk menangani pasien yang akan melahirkan. Suara tangisan bayi memenuhi ruangan luas itu. Seiring perasaan kelegaan dan senyuman bahagia terpancar dari wajah pasangan suami istri tersebut. "Lihatlah sayang, putri kita, mirip sekali denganmu," kata Egi seraya menggendong makhluk mungil dalam lindungan tangannya. Anissa yang masih terbaring di atas kasur itu tersenyum dan mengangguk merasakan kebahagiaan. "Bukankah matanya mirip denganmu, Egi?" "Ya, hanya itu yang mirip denganku. Cantik sekali kan putri kita?" Anggukan pelan Anissa sambil tangannya menyentuh pipi kemerahan bayi cantik itu.
Alex dan Rikanza yang menyaksikan akan momen harmonis keluarga tersebut ikut merasakan kehangatan dalam hati mereka. "Apakah kau ingin makhluk cantik seperti itu juga?" tanya Alex seraya merangkul pinggang gadis yang sudah menjadi istrinya beberapa jam tadi. Rika refleks mengangguk dan tersenyum. "Tentu saja, siapa wanita yang tidak ingin memiliki anak?" Alex mendekatkan wajahnya ke cuping telinga Rikanza dan berbisik, "Baiklah, jika itu maumu, aku akan berusaha keras malam ini, agar secepatnya kau bisa memiliki bayi secantik itu." Mendengar hal itu seketika wajah Rika memerah pada malu. "Kak, kamu mesum." Tawa kekehan Alex senang.